yang bisa mempengaruhi fungsi fisiologis dan sistem pada kardiovaskuler. Contohnya adalah kardiomiopati, kemudian ini Anda itu semester berapa ya? 3, Ibu. Semester berapa Dek tadi? 3 ya? Iya, Ibu. Ya, baik. Jadi kardiomiopati ini adalah gangguan pada otot otot jantung begitu ya. Kemudian aritmia, kalau aritmia itu berkaitan dengan ritme jantung yang bisa terlalu cepat, terjadi takikardi atau bisa juga terlalu lambat. Eh, Kemudian drug induced toxicity itu juga mengakibatkan gagal jantung, kemudian jantung iskemik ya atau biasa disebut miokardial iskemia itu jantung iskemik dan perubahan fungsi dan struktur pada jantung juga bisa terjadi. Selain itu juga seringkali terjadi beberapa obat yang menginduksi perpanjangan dari interval QT ya, jadi prolongation QT interval ya. Juga bisa perpanjangan pada QT interval ini juga bisa mengakibatkan fatal ya dan sudden death ya atau meninggal tiba-tiba. Nah, beberapa gangguan pada jantung seperti terjadinya perpanjangan sindrom perpanjangan dari QT atau QT prolongation ini menyebabkan beberapa obat ini mengalami relabelling atau bahkan ditarik dari peredaran. Contohnya adalah rosiglitazone itu uh, obat diabetes dan ternyata mengakibatkan efek samping yang berat pada jantung sehingga akhirnya obat tersebut ditarik dari peredaran. Atau kadang-kadang dilakukan relabelling. Relabelling itu maksudnya adalah penanda. Jadi misalnya suatu obat diketahui mempunyai efek samping pada jantung yang tadinya belum dimasukkan di dalam leaflet ya. Leaflet itu kan mencantumkan efek samping pada apa-apa gitu ya. Nah, ini karena ada ditemukannya ya efek samping pada jantung, maka pada labelnya ini di apa namanya pada labelnya ini ditambahkan ya informasi bahwa mungkin kontraindikasi pada pasien dengan gangguan jantung dan seterusnya. Nah, apa sebenarnya yang menyebabkan faktor risiko terjadinya timbulnya ya gangguan jantung tadi akibat penggunaan obat-obatan? Nah, pada dasarnya ada banyak faktor yang berpengaruh, misalnya gender ya dari ini tentu saja dari penelitian sebelumnya gender, umur biasanya umur yang lebih tua ini mengakibatkan pasien mudah mengalami efek samping. Demikian juga pasien dengan gangguan renal ya. Di sini disampaikan terjadinya overload iron jadi kelebihan zat besi ya. Selain itu juga interaksi obat-obat, kemudian adanya penyakit kardiovaskuler sebelumnya, jadi terjadi kontraindikasi, tapi pemberian obat ini akan menyebabkan timbulnya gangguan jantung yang apa namanya lebih parah ya. Atau kadang-kadang timbul begitu saja dan tidak bisa diterangkan ya secara apa namanya dan belum diketahui apa namanya mekanismenya seperti itu. Nah, ternyata beberapa faktor risiko tadi selain misalnya umur, penyakit ya yang mendasari pasien juga ternyata genetik. Genetik ini ternyata berpengaruh terhadap timbulnya efek samping pada kardiovaskuler. Ya.
Nah, efek samping pada kardiovaskuler ini kadang-kadang walaupun menggunakannya selain karena penggunaannya pada dosis tinggi, ya, sebagai contoh adalah obatnya digoxin gitu ya. Digoxin ini pada dosis tinggi atau toksisitas digoxin, maka akan mengakibatkan terjadinya aritmia pada pasien. Nah, ini kalau dosisnya tinggi, tapi kalau dosisnya rendah, nah ini tidak terjadi. Nah, dalam artian dalam dosis terapi. Iya ya, rebusin sekarang. Nah, tapi kadang-kadang ada yang kumulatif penggunaan dosis rendah. Ini juga mengakibatkan apa namanya terjadinya toksisitas. Jadi contohnya adalah antrasiklin. Antrasiklin itu adalah obat kanker. Ya, contohnya adalah doxorubicin ya. Itu dapat mengakibatkan terjadinya kardiotoksik walaupun digunakan pada dosis rendah tetapi sering ya. Dosis rendah tapi sering. Misalnya eh, walaupun bukan dosis tinggi begitu ya, tapi karena digunakan beberapa kali, nah sehingga dia terakumulasi ya, terakumulasi di dalam tubuh pasien tadi dan menimbulkan efek toksik. Nah, mungkin juga pada eh, apa namanya penggunaan jangka panjang ini terjadi cardiac dysfunction, yaitu gangguan jantung ya pada pasien yang menerima dosis rendah adriamycin ya. Dan ini menunjukkan eh, apa namanya dosis yang apa tidak ada dosis yang aman ya bagi penggunaan antrasiklin. Nah, itu istilahnya seperti itu. Ini adalah contoh obat-obatan yang menginduksi terjadinya apa namanya toksik pada jantung ya. Contohnya adalah obat-obat antineoplastik ya, seperti obat-obat kemoterapi, kemudian obat-obat yang termasuk targeted terapi, kemudian obat-obat imunoterapi untuk penyakit kanker. Beberapa obat-obat antibiotik atau antiinfeksi juga menyebabkan QT prolongation, contohnya adalah ciprofloxacin ya pada beberapa kasus. Kemudian anti aritmia dan beberapa obat-obatan yang uh, tidak berkaitan dengan pengobatan kardiak seperti antihistamin, bronchodilator maupun lipid regulating agent. Dan ini tadi sudah disampaikan efeknya pada jantung ini berbeda-beda. Ya, ada sinus bradikardi, terjadi aritmia ya. Bentuknya adalah atrial fibrilasi, atrial flutter, ventricular aritmia ya. Tadi perpanjangan apa namanya interval pada QT. QT itu adalah kalau Anda masih ingat irama di jantung itu kan PQRST ya. Nanti akan ada gambarnya setelah ini ya. Kemudian QT interval prolongation dan terjadinya torsade de point ventricular tachycardia ya. Jadi ada banyak sekali ini gagal jantung, cardiogenic shock ya. Jadi tekanan darahnya turun disertai dengan penyebabnya adalah di sini adalah jantung dan bahkan kematian. Ya, ini akibat daripada terjadinya atau bentuk-bentuk pada kardiovaskuler, efek samping pada kardiovaskuler. Ini contoh obat-obatan ya yang apa namanya menyebabkan berpotensi kardiotoksik dan kardiotoksik manifestasinya. Ya. Contoh obat-obatannya juga ada di sini ya, saya rasa ini nanti bisa dibaca sendiri ya, terutama untuk obat-obat antrasiklin, terutama kalau
Siklofosfamid ini menyebabkan gagal jantung, aritmia juga ya. Paclitaxel ini juga mengakibatkan gagal jantung ya. Kemudian 5-fluorouracil dan capecitabin ini terjadi gagal jantung dan spasme pada koroner. Ya, jadi ada banyak di sini antiinfeksi seperti azitromisin, kemudian kloroquine ya. Nah, ini beberapa misalnya imidazol, antifungi, itraconazole mengakibatkan QT interval prolongation ya, perpanjangan QT. Ciprofloxacin juga perpanjangan QT ya. Nah, ini tadi kan ada torsade de point. Ini kondisi normal. Normal itu adalah gambar yang di atas dibandingkan hasil EKG torsade de point. Ya, itu suatu bentuk gangguan aritmia. Ya, kalau torsade de point itu seperti pita terpilin, ya. Tanya terpilin, ya itu terkenal sekali ya torsade de point. Nah, ini untuk kondisi EKG perbedaan antara gambar normal dengan atrial fibrilasi. Ya. Kalau ini terjadi, ini yang dimaksud perpanjangan QT, ini adalah PQRST ya. Jadi antara Q dan T itu tadinya ini hanya beberapa blok, nah ini memanjang. Ya, terjadi perpanjangan QT ya. Nah, indikator untuk evaluasi klinik dari cardiac toxicity ini adalah komprehensif, mulai dari riwayat pengobatan, kemudian manifestasi klinik, merasa dada berdebar, nyeri dada, dan seterusnya. Kemudian pemeriksaan EKG, cardiac imaging, laboratory test, beberapa biomarker yang digunakan untuk menunjukkan adanya gangguan pada jantung. Dan kemudian pemeriksaan patologi seperti biopsi endomiokardial. Kemudian riwayat pengobatan, riwayat dari penggunaan obat terhadap obat-obat yang memang berpotensi mengakibatkan terjadinya gangguan pada jantung. Simptom yang sering timbul adalah chest tightness, jadi adanya rasa berat ya pada dada, kemudian palpitasi, gangguan pernafasan, ya, dan pada kasus yang berat ini terjadi sinkop maupun gangguan pernafasan. Pada pemeriksaan fisik didapatkan pembesaran jantung, kemudian takikardi, ritme yang galop ya pada pemeriksaan jantung dan kardiak murmur. Ya. Jadi utamanya pada jantung. Pada pemeriksaan ini sering dilakukan EKG tadi untuk mengetahui QT prolongation, terutama kemudian adanya torsade de point. Nah, ini bisa dilihat dari hasil pemeriksaan EKG. Nah, atau dilihat ejeksi fraksi pada ventrikel kiri, ya, yang biasanya digunakan untuk monitoring indeks pada kardiotoksisitas. Nah, ini biasanya memang menggunakan beberapa parameter. Endomiokardial biopsi juga digunakan, tetapi biasanya jarang ya, jarang.
Untuk serum biomarker jantung ini sering digunakan ada darah troponin 1, kemudian BNP, kemudian NT proBNP ya. Nah, ini biasanya angkanya itu akan terjadi peningkatan apabila pasien mengalami efek samping pada jantung tadi. Nah, ini adalah contoh kasus ya. Nah, ini nanti penyajiannya, tugas untuk Anda kira-kira adalah seperti ini. Ini contohnya dari Bu Vita ya, pada seorang ada deskripsi daripada pasiennya. Pasien umur 76 tahun, obes, ya obes itu agak gemuk dengan tinggi 167 dan beratnya 92 kg, jadi gemuk ya pasiennya. Kemudian dia adalah seorang wanita dan masuk eh, masuk ke rumah sakit karena eksaserbasi akut daripada eh, bronkitis kronik. Nah, dia juga ada hipertensi yang diobati dengan indapamid, eh, tablet dosis 2,5 mg 1 kali sehari selama 10 tahun. Dia tidak pernah menerima beta blocker. Pada pemeriksaan fisik, pasien mengalami gangguan pernafasan ya, dengan heart rate 88 dan respiration rate-nya 24 kali per menit. Suhunya 37,4. Jadi eh, agak sesak memang, dan sesak ya karena nafasnya sudah 24 kali per menit. Dan dia mempunyai ada wheezing di situ dan pemeriksaan radiografi pada dada normal. Nah, ditemukan hipoksia pada pemeriksaan eh, gas darah, ya. Hasil pemeriksaan hematologi dan kimia ini normal, ya. Oksigen. Kemudian pasien ini mendapatkan eh, pemberian oksigen melalui mulut gitu ya, dan diberikan obat ceftriaxone 2 gram 1 kali sehari ya, diberikan secara intravena. Kemudian budesonid dan salbutamol plus ipratropium ini juga ditambahkan di dalam regimen. Nah, ternyata setelah pasien ini wheezing-nya ini tidak hilang-hilang, maka akhirnya diberikannya aminofilin 750 mg intravena, diberikan selama 24 jam konstan infusion yang ditambahkan pada hari ke-0. Dan pasien tidak menerima heparin. Pasien membaik selama hari pertama dan kedua, tetapi pada hari ketiga pasien mengalami eh, rasa tidak nyaman ya di bagian dada begitu. Nah, pemeriksaan dari hasil pemeriksaan EKG eh, hasilnya normal, hanya eh, terjadi takikardi dengan kecepatan 100 beat per menit, dan uh, gas darah ini membaik ya, membaik. Tetapi masih mengalami uh, wheezing. Wheezing itu bunyi ini gitu ya, yang ringan ya, dari hasil pemeriksaan. Nah, hasil pemeriksaan hematologi dan biokimia juga normal kecuali terdapat peningkatan serum kreatinin. Pada hari ke-6 perawatan ini simptomnya memburuk ya, dengan gangguan epigastrik yang
ringan, kemudian takikardi, tadi heartbeat-nya lebih dari 100, fatigue, dan rasa tidak nyaman di dada ya. Nah, radiografi dada ini menyatakan tidak ada gangguan, dan EKG menunjukkan sinus ritem 90 kali beat per menit ya. Kemudian hal lain adalah di sini terjadi peningkatan CKMB ya sebentar tadi, tapi tadi pada hari ke-6, 7, dan 9. Nah, ini hasil pemeriksaan darah ya. Dan ini adalah terkait dengan keluhan. Keluhan selama pasien itu dirawat. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat di sini pasien mengalami pada hari ketiga ya. Pada hari 3 pasien mengalami eh, dada yang tidak enak ya. Kemudian tadi ada takikardi. Nah, kita telusur obat-obat apa sebenarnya yang diberikan pada pasien ini. Ternyata memang pada pasien ini diberikan pengobatan yang kurang rasional ya. Misalnya pemberian tadi teofilin, teofilin itu akan jelas meningkatkan heart rate ya. Nah, itu contoh efek sampingnya pada kasus ini. Nah, untuk tugas untuk Anda ini adalah Anda mencari case report ya, case report tentang efek samping dari obat-obatan. Obat apa aja bebas gitu ya. Nah, Anda di sini jumlah pesertanya berapa, Dek? 50 ya kalau tidak keliru ya. Iya, Ibu. Nah, 50 itu dibagi dalam kelompok, satu kelompok isi 2 mahasiswa ya, Dek ya. Nah, jadi nantinya akan ada 25 kelompok karena kita setelah UTS itu ada 7 kali pertemuan, kemudian hari ini sudah dilakukan 1 kali pertemuan, maka tinggal 6 kali pertemuan. Ya, kalau 25 saya bagi 6, kira-kira tiap pertemuan itu memerlukan 4 kelompok yang sudah siap untuk presentasi. Saya tambahkan ini sesuai SAP-nya ya, Dek ya. Bentar, SAP. Ini SAP-nya. Nah, sudah terlihat belum? Ini ada SAP sesudah UTS. Nah, topik untuk hari ini adalah ESO yang mempengaruhi kardiovaskuler. Nah, untuk minggu depan ada 4 orang yang mempresentasikan tentang efek samping obat yang mempengaruhi kardiovaskuler. Kemudian minggu berikutnya sesuai aja dengan yang di sini ya, ESO yang mempengaruhi sistem renal. Ya, jadi topik-topiknya di sini yang untuk minggu depan boleh ESO yang mempengaruhi endokrin dan metabolisme ya. Itu belum kita ulas juga. Nah, nanti tolong disampaikan ke saya dalam bentuk link saja ya, link saja terkait dengan judulnya apa, kemudian nama apa namanya? Judulnya apa dan siapa nama nama mahasiswa yang terlibat di situ ya, dan untuk dipresentasikan kapan begitu. Besok misalnya ada yang kurang jelas nanti bisa chat ke Bu Vita ya. Ini adalah topik-topik yang eh, Anda sudah dapat SAP-nya belum toh adik-adik ini? Ini seperti yang Bu Vita sampaikan ini SAP-nya.
Halo, sudah atau belum? Mohon maaf Ibu, bagaimana Ibu? Anda sudah dapat SAP dari ini belum? Seperti Sudah yang saya Ibu, tampilkan ini. sudah Ibu. Sudah ya? Nah, Ya, itu kan berarti ada topik-topiknya itu. ESO yang mempengaruhi muskuloskeletal, kulit gitu ya. Nah, nanti tolong Anda dibagi sendiri ya. Bisa urut juga bisa ya, urut apa namanya? Urut nama mahasiswa gitu dari nomor 1 sampai nomor 50 tadi. Nah, kalau sudah topik-topiknya ini saya stop share, kemudian kita kembali lagi ya ke ini. Nah, sebelum pertemuan berikut besok, silahkan Anda membuat link yang berisi nama mahasiswa, kemudian judulnya, ya judulnya itu apa. Anda bisa membuat case report itu untuk satu satu obat saja gitu boleh, ya satu obat saja boleh. Kemudian dibuat skor algoritma Naronjo supaya besok Bu Vita tahu Anda sudah mahir belum melakukan hubungan kausalitas di antara apa namanya dari masing-masing uh, kasusnya ya. Nah, ini beberapa apa namanya kriterianya untuk makalah case report antar kelompok ini tidak sama ya. Misalnya minggu depan membahas mengenai drug induced cardiotoxic sama metabolisme dan apa namanya terkait dengan obat-obatan untuk efek metabolik ya. Nah, itu misalnya obat apa yang menginduksi misalnya eh, penyakit diabetes gitu misalnya. Nah, case report antar kelompok ini tidak sama dan makalah bisa dalam bentuk PowerPoint. Apakah sudah jelas tugas dari Bu Vita? mohon maaf Ibu, izin konfirmasi. Berarti untuk temanya boleh dari endokrin sampai ke saraf pusat ya Ibu? Atau Ya, gimana? ya. Oh, Kan ada 25 kelompok ya. Nah, dari 25 kelompok itu kelompok 1 sampai 4 ini topiknya adalah endokrin dan endokrin gangguan metabolik dan apa satunya lagi eh, terkait dengan jantung gitu ya. Nah, minggu berikutnya ada 4 kelompok ini yang sudah ready untuk presentasi. Eh, Topiknya adalah efek samping pada gangguan renal. Nah, topik berikutnya nanti disesuaikan dengan SAP gitu, Dek. baik Ibu, terima kasih Ibu. Baik. Baik, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ya, ini habis ini Anda bisa langsung membagi diri terkait dengan kelompok ini ya, mumpung ketemu begitu. Sehingga sudah bisa disampaikan link untuk eh, presentasi pada minggu depan. Baik, cukup untuk kuliahnya tadi sudah jelas? Sudah Baik, jelas Ibu. ya. Semua sudah presensi? Tadi ada yang belum Ibu, maaf. Baik, sebentar saya carikan dulu.
Ya, silahkan yang belum presensi ya. Baik, presensi sudah semua, Dek? Sudah semua ya? Baik, kalau sudah semua, eh, nanti akan saya kirimkan PPT-nya, begitu ya. Eh, Sekalian tadi informasi mengenai tugas, saya akhiri dulu kuliah untuk sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.